Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penatalaksanaan Perubahan Fungsi Efektor dan Peningkatan Toksisitas Golongan Obat Tertentu Karena Umur. Untuk topik pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Fadila Yusa, yaitu perubahan fungsi efektor. Terdapat penurunan fungsi yang progresif pada berbagai sistem organ dengan bertambahnya umur. Perubahan fisiologis yang terkait dengan umur dapat menyebabkan pengurangan pada kapasitas kemampuan fungsional dan kemampuan untuk mempertahankan hemostatis. Akibatnya, lansia lebih rentan untuk mengalami dekompensasi pada kondisi stres. Kemudian ada beberapa perubahan fisiologis yang terjadi ketika memasuki usia lanjut. Yang pertama, perubahan pada panca indera terutama rasa. Sekresi silvia berkurang mengakibatkan pengeringan rongga mulut. Pupil-pupil pada permukaan lidah mengalami atrofi sehingga terjadi penurunan sensitivitas terhadap rasa, terutama rasa manis dan asin. Keadaan ini dimulai pada usia 70 tahun. Kedua, ada esofagus. Lapisan esofagus dan sphinkter gastroesofageal mulai melemah yang akan menyebabkan gangguan kontraksi dan reflux gastrointestinal spontan sehingga terjadi kesulitan menelan dan makan menjadi tidak nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya tentang beberapa perubahan fisiologis yang terjadi ketika memasuki usia lanjut, yaitu perubahan pada lambung, di mana pengosongan lambung lebih lambat, sehingga orang akan makan lebih sedikit karena lambung terasa penuh. Terjadilah anoreksia. Penyerapan zat gizi berkurang dan produksi asam lambung menjadi lebih sedikit untuk mencerna makanan. Di mana di atas umur 60 tahun, sekresi HCl dan pepsin berkurang. Akibatnya absorpsi protein, vitamin, dan zat besi menjadi berkurang. Perubahan selanjutnya terjadi pada tulang, di mana kepadatan tulang akan menurun dengan berubahnya usia. Kehilangan massa tulang terjadi secara perlahan pada pria dan wanita dimulai pada usia 35 tahun, yaitu usia di mana massa tulang puncak tercapai. Dampaknya tulang mudah rapuh dan patah. Mengalami cedera, trauma yang kecil saja dapat menyebabkan fraktur. Perubahan selanjutnya terjadi pada otot. Penurunan berat badan sebagai akibat hilangnya jaringan otot dan jaringan lemak tubuh. Presentasi lemak tubuh bertambah pada usia 40 tahun dan berkurang setelah 70 tahun. Perubahan selanjutnya terjadi pada ginjal, di mana fungsi ginjal menurun sekitar 55% antara usia 35 sampai 80 tahun. Banyak fungsi yang mengalami kemunduran, contohnya laju filtrasi, ekresi, resorpsi oleh ginjal. Reaksi asam basa terhadap perubahan metabolisme melambat. Pengembangan sisia metabolisme protein dan elektrolit yang harus dilakukan ginjal menjadi beban tersendiri. Perubahan selanjutnya terjadi pada jantung dan pembuluh darah, di mana perubahan yang terkait dengan ketuaan sulit dibedakan dengan perubahan yang diakibatkan oleh penyakit. Pada lansia, jumlah jaringan ikat pada jantung meningkat sehingga efisien fungsi pompa jantung berkurang. Pembuluh darah besar, trauma aorta. Perubahan selanjutnya terjadi pada paru-paru, di mana elastisitas jaringan paru dan dinding dada berkurang. Kekuatan otot pernapasan menua, sehingga konsumsi oksigen akan menurun pada lansia. Perubahan ini berujung pada penurunan fungsi paru. Perubahan selanjutnya terjadi pada kelenjar endokrin, di mana terjadi perubahan dalam kecepatan dan jumlah sekresi, respon terhadap stimulasi, serta struktur kelenjar endokrin. Pada usia di atas 60 tahun terjadi penurunan sekresi testosteron, estrogen, dan progesteron. Perubahan selanjutnya terjadi pada kulit dan rambut. Kulit berubah menjadi tipis,
kering, keriput, dan tidak elastis lagi. Rambut rontok dan berwarna putih, kering, dan tidak mengkilat. Perubahan selanjutnya terjadi pada fungsi imunologin. Penurunan fungsi imunologin sesuai dengan umur yang berakibat tingginya kemungkinan terjadinya infeksi dan keganasan. Ada kemungkinan jika terjadi peningkatan pemasukan vitamin dan mineral termasuk zinc dapat meniadakan reaksi ini. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Winda Simanjunta akan melanjutkan slide berikutnya. Perubahan farmakokinetik. Seiring dengan pertambahan usia, terjadi perubahan fungsi fisiologi yang juga berpengaruh terhadap adanya perubahan farmakokinetik obat baik itu distribusi, absorpsi maupun eliminasi. 1. Absorpsi. Perubahan pada usia lanjut belum diketahui secara jelas, tetapi tampaknya tidak berubah untuk sebagian besar obat. Kemungkinan yang akan dapat mempengaruhi adalah perubahan kebiasaan makan, tingginya konsumsi obat-obatan non-resep, dan lambatnya kecepatan penggosokan lambung. 2. Distribusi. Dengan bertambahnya usia, presentasi total dan massa tubuh yang tidak mengandung lemak menjadi lebih sedikit. Obat yang mempunyai sifat lipofilik menjadi lebih tinggi kadar dalam darah, walaupun pada dosis yang lazim untuk dewasa. Biasanya lansia juga terjadi perubahan rasio albumin globulin. 3. Metabolisme. Pada usia lanjut, berat dan aliran darah di hati telah mengalami penurunan sebesar 40-50% yang berpengaruh pada obat. Kecepatan biotransformasinya tergantung aliran darah hati. 4. Ekskresi. Ginjal yang mempengaruhi tempat ekskresi sebagian besar obat baik dalam bentuk aktif maupun hasil metabolit juga mengalami perubahan fisiologis dan anatomis dengan bertambahnya umur. Dengan menurunnya kapasitas fungsi ginjal karena usia lanjut, maka eliminasi sebagian besar obat juga akan terpengaruh. Catatan, perubahan farmakokinetik obat yang dialami para lansia perlu diperhatikan, terutama pada penggunaan psikoterapika, mengingat adanya kaitan dengan resiko efek samping maupun interaksi obat. Perubahan farmakodinamik terkait usia antara lain meningkatnya sensitivitas dengan sedasi dan kegagalan psikomotor dengan benzodiazepin. Selain itu, kadar dan durasi side effect akan meningkat dengan narkotika. Perubahan yang lain yaitu meningkatkan kantuk dan laterasa dengan alkohol nadi tubuh akibat betazet, meningkatkan sensitif kardiak terhadap digoxin, serta meningkatkan sensitivitas terhadap antikolinergik. Hal ini memberikan petunjuk adanya perubahan interaksi farmakodinamika obat terhadap reseptor yang nampaknya merupakan hasil perubahan farmakokinetik atau hilangnya respon homeostatitas. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu efek samping obat pada usia lanjut. Makin banyak jenis obat yang diresepkan pada usia lanjut, makin tinggi pula kemungkinan terjadinya efek samping.
Secara epidemiologis, 1 dari 10 orang atau 10% akan mengalami efek samping setelah pemberian satu jenis obat. Resiko ini meningkat mencapai 100% jika jumlah obat yang diberikan mencapai 10 jenis atau lebih. Secara umum, angka kejadian efek samping obat manusia lanjut mencapai 2 kali lipat kelompok usia dewasa. Obat yang sering menimbulkan efek samping pada usia lanjut yaitu analgetika, antihipertensi, anti-Parkinson, antipsikotik, sedatif, dan obat gastrointestinal. Dan efek samping yang paling banyak dialami yaitu hipotensi, postural, ataksia, kebingungan, retensi urin, dan konstipasi. Faktor yang mempengaruhi toksisitas obat. 1. Tidak dilakukan monitoring pengobatan oleh penulis resep. 2. Kepatuhan pasien dalam meminum obat. 3. Polifarmasi. 4. Interaksi obat dengan obat. 5. Adanya reaksi alergi. 6. Tidak memperhatikan aturan pakai obat. 7. Kesalahan pengobatan. Dan 8. Efek yang tidak menguntungkan dari obatan. Selanjutnya, epidemiologi reaksi obat merugikan atau ROM dan keracunan obat. Kondisi yang memungkinkan terjadinya keracunan yaitu 1. Toksisitas obat terapeutik. 3. Paparan ekspirasi oleh anak-anak muda. 3. Paparan lingkungan. 4. Pajanan. 5. Penyalahgunaan obat. 6. Kesalahan dalam pengobatan. 7. Upaya bunuh diri. Dan 8 adalah upaya meracuni orang. Baiklah, saya akan melanjutkan slide dari teman saya. Obat yang sering berhubungan dengan resiko kematian diantaranya seperti kokain, terus opioid, selanjutnya benzodiazepin, alkohol, lalu antidepresan. Berikut ini adalah senyawa yang paling sering berhubungan dengan resiko manusia. Yang pertama adalah analgesik, yang kedua produk perawatan diri, yang ketiga produk pembersih rumah tangga, yang keempat sedatif atau antipsikotik dan hipnotik, yang kelima benda asing, keenam sediaan obat lokal, ketujuh obat flu dan batuk, dan kedelapan adalah antidepresan. Pencegahan keracunan, mengurangi risiko kesalahan pengobatan atau medication error. Kesalahan pengobatan atau medication error atau MI dapat terjadi pada proses peresepan ataupun pada proses penggunaan obat tersebut. Sedangkan ROM adalah cedera yang berhubungan dengan penggunaan obat. Saya Baginda Utama Lubis akan melanjutkan slide berikutnya, di mana penggunaan obat yang tepat atau rasional harus memenuhi kriteria. Apa saja kriteria tersebut? Harus tepat obat, harus tepat pasien, harus tepat dosisnya, harus tepat rute pemberiannya, dan juga harus tepat waktu pemberiannya. Selain itu ada juga praktik-praktik yang direkomendasikan untuk mengurangi medication error pada jangka pendek. 1. Ada distribusi unit dos untuk pemberian obat-obat non-gawat darurat. 2. Ada penyimpanan larutan intravena oleh farmasis. 3. Memindahkan obat-obat berbahaya seperti KCL pekat dari daerah perawatan pasien. 4. Mengembangkan prosedur khusus untuk obat-obat berisiko tinggi. 5. Meningkatkan sumber daya manusia untuk memberikan informasi yang memadai tentang obat. 6. Mengedukasi pasien sehubungan penggunaan obat yang rasional. 7. Meningkatkan akses dokter dan farmasis pada pasien rawat inap. Nah, yang dimaksud sistem distribusi unit dos itu adalah
obat yang sudah ditentukan takaran dosisnya. Jadi kalau sudah selesai pakai ya udah habis gitu. Dan contoh obatnya itu ada obat Lantus Solostar dan Humalog Quick Pen. Cara pemakaiannya itu gini ya, ini ibarat Lantus, jadi nanti di ujungnya sini ada takaran dosis, kita atur dulu. Setelah kita atur, baru kita buka tutupnya, kita cetek sekali. Kalaulah sudah keluar insulinnya, baru di sini nanti kita tarik lagi. Nah, nanti ada lagi dosis di dalamnya, pengaturannya kita atur lagi. Nah, setelah itu bisa kita cetek-cetekkan. Kalau udah keluar insulinnya, baru bisa kita suntikkan ke perut. Nah, suntikkan ke perut, ya udah dia itu seperti kita mengisi bensin. Contoh, mengisi bensin motor 20.000. Nah, segitu aja kan, nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Nah, jadi seperti itu, sudah ada takar-takarannya. Sedangkan dalam jangka panjang, pencegahan medication error atau ME dapat dilakukan dengan 1. Komputerisasi sistem pemesanan obat, 2. Komputerisasi dosis dan pemeriksaan alergi, 3. Komputerisasi sistem pelacakan obat, 4. Penggunaan barcode untuk penyimpanan dan pemberian obat. Terima kasih. Sekian presentasi dari judul kami hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.